Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 Praktikum Mata Kuliah Grafika dan Komputasi Visual. Hari ini akan mempresentasikan tugas besar kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yazid Lubis, dengan NIM 3 digit terakhir 170. Saya Muhammad juga Minudi dengan NIM 3 digit terakhir 106. Saya Muhammad Kiflan Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 184. Saya Oliver Gunawan Martua Sialoho dengan 3 digit NIM terakhir 078. Jadi untuk game yang akan kami presentasikan pada malam ini berjudul 3D Maze Adventure yang menggunakan implementasi interaktif OpenGL. Jadi proyek ini kami rancang untuk menerapkan berbagai teori dari mata kuliah grafika komputer ke dalam sebuah produk yang utuh dan interaktif. Dan konsep game kami ini sederhana namun menantang. Jadi pemain mengendalikan sebuah karakter di dalam labirin yang berukuran N kali N, dengan misi utamanya adalah menemukan sebuah bola sebagai objek akhirnya. Namun di dalam labirin tersebut terdapat sesosok hantu yang posisinya ditentukan secara acak di setiap permainan. Jika pemain membuka pintu ke ruangan tempat hantu berada atau ruangan di sekitarnya, maka permainan akan otomatis berakhir. Ini menciptakan elemen strategi dan ketegangan di mana pemain harus berhati-hati dalam menjelajahi labirin tersebut. Kemudian untuk membangun game ini, kami membedah implementasinya menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian dasar dalam game kami, yaitu ada variabel global dan proses inisialisasi. Bagian pertama adalah fondasi dari program kami. Jadi, kami akan mendeklarasikan semua variabel global yang disebut sebagai memori dari game kami. Jadi, fungsinya ini menyimpan semua informasi penting dari ukuran jendela, posisi karakter, dan kamera, hingga status permainan seperti waktu awal menggunakan show welcome screen atau pada saat game over, yaitu show game over screen. Kemudian ada fungsi init yang gunanya adalah sebagai jantung dari penyiapan awal game kami. Jadi setiap kali permainan mulai atau terreset, init ini akan dipanggil untuk mengatur ulang semua status permainan ke nilai default, mengatur parameter dasar OpenGL seperti warna latar belakangnya, dan mengaktifkan GL Enable untuk rendering 3D yang tepat. Kemudian mengaktifkan juga sistem pencahayaan dengan GL Enable, terus memanggil fungsi load texture ini untuk membuat semua aset gambar seperti dinding, lantai, dan pintu ke dalam memori GPU-nya. Dan yang terakhir, kita memanggil place ghost randomly yang gunanya untuk menentukan lokasi acak di awal lokasi acak hantunya di awal permainan itu. Jadi secara singkat, init memastikan setiap sesi permainan dimulai dari keadaan yang bersih dan siap dimainkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Oliver untuk fungsi-fungsi dasar yang menjadi batu bata dalam membangun dunia visual kami. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yazid atas perkenalannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kode kami. Nah, setelah variabel global itu sudah dideklarasikan, kami akan mendefinisikan beberapa fungsi pembantu. Yang pertama itu ada drawcube. Nah, drawcube ini sebuah fungsi sederhana yang kami buat untuk menggambar balok dengan ukuran yang bisa disesuaikan. Dan ini juga menjadi sebuah batu bata utama untuk membantu banyak model di game kami. Lalu prosesnya itu adalah dengan mengubah skala sistem koordinat sebelum menggambar kubus standar 1x1x1. Ini jauh lebih praktis daripada mengubah ukuran setiap model secara manual. Lalu ada fungsi berikutnya yang paling penting itu adalah fungsi glow texture. Nah, fungsi ini adalah sebuah fungsi yang menjembatani aset gambar kami dengan sebuah OpenGL.
Lalu prosesnya itu adalah fungsi membaca file format dengan gambar format dengan .pmp. Nah, fungsi ini bakal mengambil data pixelnya dan yang terpenting mengonversi format warna dari BGR atau biasa disebut blue, green, red menjadi format red, green, blue atau RGB agar bisa ditampilkan dengan benar oleh OpenGL. Nah, data ini kemudian diunggah ke memori GPU. Hasilnya adalah sebuah ID tekstur yang siap ditempelkan ke permukaan objek 3D kami, yang memberikan detail visual yang kaya kepada lingkungan. Setelah memiliki alat dasar, kami mulai membangun dunia. Nah, cara membangun dunia ini kita ada fungsi get grid cell for position. Nah, fungsinya ini ya adalah fungsi logika spasial. Ia akan mengambil koordinat X dan Z dari pemain dan mengembalikan di sel grid mana mereka berada. Ini penting untuk logika tabrakan dan interaksi yang akan dijelaskan oleh Yoga nanti. Lalu selanjutnya adalah inti dari pembangunan dunia, yaitu ada fungsi ruangan, dinding, lantai, dan atap. Nah, fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk menggambar satu modul ruangan yang lengkap menggunakan GL Quads. Fungsi draw wall with door secara cerdas menggambar dinding solid atau dinding dengan lubang pintu, lengkap dengan kusen dan panel pintu yang bisa bergerak juga. Kami juga menggunakan fungsi draw text with box untuk menampilkan nomor ruangan di atas setiap pintu untuk membantu navigasi pemain. Lalu selanjutnya terkait aturan fisika dunia atau deteksi tabrakan akan dijelaskan oleh Yoga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar objek di permainan kami. Yang pertama itu ada interaksi dengan dinding. Di sini kami membuat fungsi is colliding walls. Is colliding walls ini dia adalah sebuah fungsi yang mengatur bahwa karakter itu tidak dapat menembus tembok. Jadi ketika karakter itu berada cukup dekat dengan tembok, dia nggak akan bisa jalan lagi. Dia akan stuck di situ sampai dia menemukan jalan di mana nggak ada lagi pembatas si tembok tadi. Di sini dia berlaku untuk tembok dengan juga pintu. Di sini ada tembok sama pintu. Di sini kita gunain conditional if else buat tentuin seberapa dekat karakter dengan si tembok. Kemudian ada fungsi is colliding object. Di sini ini fungsinya kurang lebih sama dengan is colliding with walls tadi, cuman di sini dia colliding-nya dengan objek. Tujuan dari game ini kan dia sampai di ruangan Rn kali N atau bertemu dengan hantu. Di sini colliding dengan objeknya itu ketika bertemu hantu, maka dia akan langsung game over. Tapi ketika dia ketemu dengan Golden Spear, dia bakal game clear. Di sini bakal ke-trigger game clear. Buat fungsi ini kita buatnya sama dengan kondisional biasa. Jadi seperti ini, if, this one, dan seterusnya. Nah, selanjutnya buat bikin hantu sama karakternya itu akan dijelasin sama teman saya, Kiflan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat karakter-karakter yang ada di game kami. Yang pertama ada Draw Hemisphere, di mana Draw Hemisphere itu adalah fungsi untuk membuat karakter antagonis dalam game kami, yaitu membuat Draw Ghost. Kami membangun geometrinya secara manual menggunakan fungsi Draw Hemisphere dan fungsi Draw Wavy Bottom. Fungsi-fungsi ini menggunakan GL Triangle Strip untuk menciptakan bentuk setengah bola yang mulus dan bagian bawah yang bergelombang. Dan serta memberikan kesan mengalir pada karakter hantu tersebut. Lalu fitur utama dari hantu tersebut adalah penampilannya yang tembus pandang. Ini bisa dicapai dengan dua perintah penting. Yang pertama ada GL Enable yang mengaktifkan alpha blending dan GL Color Path F yang mengatur warna dengan komponen alpha kurang dari 1 yang membuatnya semi transparan. Lalu kami membuat karakter utama yaitu draw karakter model. Nah, di mana kami ini membuat karakter utama ini dengan pemodelan hierarkis, yaitu kami tidak membuat karakter utama ini sebagai satu objek kaku, tapi kami membuatnya dari beberapa
kubus, yaitu dengan menggunakan fungsi draw cube yang terpisah, seperti untuk badan, kepala, lengan, dan kaki. Dan dengan menggunakan GL push matrix dan GL pop matrix, kami menciptakan hubungan induk dan anak. Ya, itu untuk karakter-karakternya. Berikutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya, itu objek tujuan dan efek bayangan oleh Yazid. Baik, terima kasih Kiflan. Selanjutnya saya akan menjelaskan objek tujuan dan efek bayangan. Jadi tujuan akhir dari permainan kami ini kan tadi mencapai bola emas. Jadi kita gambar menggunakan draw golden spear. Jadi ini untuk membuatnya sedikit istimewa. Terus kita juga menerapkan properti material khusus menggunakan GL material FV. Jadi ini kami memberikan nilai kilau seperti spekular yang cukup tinggi untuk menciptakan pantulan cahaya yang tajam. Jadi kelihatannya tuh seperti logam mulia. Terus kami juga menerapkan tekstur khusus kayak memberikan detail permukaan. Terus untuk memberi kesan yang kedalamannya, kami juga mengimplementasikan bayangan sederhana menggunakan draw spear shadow. Teknik ini juga disebut juga sebagai blob shadow. Jadi prosesnya adalah dengan menggambarkan sebuah disk hitam semi transparan di lantai tepat di bawah setiap objeknya. Walaupun nggak terlalu akurat, ini secara efektif bisa mengikat objek ke tanah dan sangat ringan untuk performanya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya tentang otak permainan akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoga. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi update, yaitu fungsi di mana bagaimana game ini bakal bekerja secara umumnya. Jadi awalnya game itu di sini ada tampilan show welcome screen, show game over screen, dan show game clear screen yang nanti akan dijelaskan kemudian. Terus update ini dia bakal ngatur gimana ketika show welcome screen sama show game over screen sama show game clear screen ini ditekan tombol enter. Kemudian update ini dia juga bakal ngatur pergerakan dari si karakternya. Kemudian di sini dia juga mengupdate animasi pintunya, terus dia mengupdate ruangannya dan lain-lain. Kemudian di sini ada fungsi satu lagi, dia update kamera. Jadi dia buat mengupdate si kamera ketika kita pencet keyboard. Jadi di sini nanti bakal dijelasin buat update kamera itu kayaknya tuh apa aja buat ditekan biar kameranya bisa berubah. Lanjut kita masuk ke fungsi place ghost randomly. Jadi dia kan tadi konsepnya si karakter ini bakal diletakin di ruangan N×N. Terus ada hantu yang muncul secara acak di tempat antara N×N. Jadi place randomly ini dia nggak random semuanya, bisa 1-25. Tapi di sini ada kondisinya. Forbidden Rooms itu 1, 2, 6 sama grid X kali grid Z. Jadi ini buat memungkinkan si karakter itu nggak langsung ketemu sama si hantu. Jadi dia bisa biar aman dulu gitu, nggak di grid 1, 2 atau 6. Gitu. Jadi fungsi random hantunya bakal diletakin di tempat yang sekiranya membuat si karakter itu nggak langsung game over ketika sekali membuka pintu atau ketika di level goals-nya, yaitu di R5 kali 5. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi keyboard down. Jadi dia mengatur interaksi si user, si pemain dengan si karakternya tadi ini, keyboard down. Di sini ada enter key, dia buat home screen, game over screen sama clear screen. Jadi ini ketika ditekan enter, gamenya bakal mulai kembali atau reset. Jadi selanjutnya ada tombol W, A, S, D, itu buat gerakan karakternya maju, depan, kiri, belakang. Kemudian ada kunci I sama O
terus P sama L ini kunci buat gerakin gerakin tangan karakternya. Terus ada K, J, E ini gerakin si kepalanya. Jadi dia bisa menatap ke atas sama menatap ke bawah. Terus ada kunci E ini dia gunanya buat si membuka pintunya. Jadi ketika dia tidak berjalan dan pencet kunci E, ini dia bakal kebuka pintunya selama dia mendekati pintunya. Di sini kita pakai kondisi if. Jadi ketika dia udah cukup dekat dengan pintu dan tombol E dipencet, maka si pintu bakal terbuka. Kemudian ada tombol M sama N itu buat ngerotasi kameranya. Jadi kita bisa lihat karakternya dari depan, tapi dia geraknya tetap ke depan ketika dipencet W. Kemudian ada Keiki ini dia buat keluar dari gamenya. Jadi dia ketika dipencet dia bakal menghapus semua tekstur dan semua list. Jadi semua yang udah dikompil tadi bakal di reset kembali supaya memorinya kembali bersih. Nah selanjutnya ada kunci keyword up. Ini bakal dijelasin oleh Oliver. Oke, kan tadi udah dijelasin tentang apa kalau misalnya kita pencet keyboard muncul atau mengoperasi itu. Nah, untuk melengkapinya ada fungsi keyboard up. Nah, keyboard up ini tugasnya itu sederhana banget. Jadi saat ada tombol gerakan dilepas, ia akan mengatur kembali variabel status gerakan menjadi false. Misalnya kalau case W-nya itu dilepas, move forward state-nya itu bakal false dan itu bakal nge-break dan seterusnya ke S, A, D. Nah, jadi yang menyebabkan itu karakter itu nggak akan bergerak lagi. Nah, kombinasi keyboard down dan keyboard up ini bakal nyiptain sebuah sistem kontrol yang responsif. Jadi kalau misalnya udah dipencet dia bakal terus gerak, sehingga kalau misalnya udah dilepas dia bakal berhenti. Nah, mungkin itu dia lanjut ke penggabungan dan eksekusi yang bakal dijelasin oleh Kiflan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi terakhir, yaitu fungsi display, yang mana fungsi display ini yang menyatukan semua fungsi lah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang dimana display ini dia bertindak sebagai sutradara atau memanggil semua fungsi gambar ruang dari draw karakter model, draw ghost, draw golden sphere, dan draw sphere shadow dalam urutan yang benar untuk merakit adegan akhir di setiap frame. Ya, berikutnya Yazid akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang fungsi-fungsinya itu. Jadi fungsi display ini hanya bisa bekerja jika gamenya berada dalam keadaan yang valid. Disinilah fungsi init yang kita gunakan berperan sesuai perannya gitu. Jadi init menyiapkan semua set awal, memuat semua aset, dan mengatur posisi objek sehingga displaynya memiliki sesuatu yang siap untuk digambar. Selanjutnya untuk fungsi main akan dijelaskan oleh rekan saya Oliver. Nah, akhirnya aku akan menjelaskan fungsi dari main. Nah, fungsi main ini cuma bisa bekerja. Dan fungsi main ini adalah sebuah titik masuk program. Tugasnya itu sederhana. Dia bakal menginisialisasi GLUT, yaitu dengan membuat jendela, memanggil init sekali, lalu mendaftarkan semua fungsi callback yang telah dijelaskan, seperti kayak display, reshape, keyboard down, keyboard up, dan lainnya. Nah, panggilan terakhir itu ada GLUT main loop. Nah, GLUT main loop ini gunanya buat apa? Dia bakal nyerahin kontrol sepenuhnya ke GLUT, yang kemudian akan menjalankan game dengan merespon event dan memanggil fungsi-fungsi kami yang udah kami buat sesuai dengan kebutuhan. Mungkin akan dilanjutkan oleh demonstrasi langsung oleh Yoga dan Kiflan. Oke, di sini kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan game yang telah kita desain dalam kode ini. Oke, di sini kita akan mendemonstrasikan game yang telah kita desain tadi. Di sini buat tampilan awalnya itu kayak gini, bakal muncul sebuah papan bertuliskan selamat datang di game, klik enter untuk bermain beserta panduan-panduannya. Nah, di sini karakternya bakal berada di R1. Ini ditunjukkan dengan sebuah balok yang ada
di atas pintu ini R1 itu menunjukkan bahwa kita berada di R1. Ruangannya ini tiap ruangan tuh besarnya sama, karena kita buatnya satu ruangan terus dikopas sebanyak n kali n ruangan berjajar. Nah ini buat pintunya ini kita nggak bisa tembus karena tadi ya udah ada fungsi is colliding walls. Buat buka pintunya kita klik tombol E. Nah ini buat gerakinnya tadi seperti yang udah kita jelaskan dengan tombol WASD. Oke. Nah sekarang kita coba buat masuk ke goalnya dulu. Goalnya itu ada di ruangan R25. Oke, di sini kita masuk di ruangan yang bertekstur merah. Jadi merah ini menandakan bahwa di sekitar ruangan ini akan terdapat satu ghost. Oke, kita coba keluar dulu. Karena kita kan belum tahu di sini di depannya ada ghost atau enggak, atau di sini ada ghost atau enggak. Jadi kita coba clear di airspace. Nah, oke, ini merah. Karena ini merah dan di sana merah, maka ghostnya ini pasti berada di pintu yang ini. Kita coba buka dulu buat ngelihat apa yang bakal terjadi ketika ghostnya muncul. Kita pencet tombol E. Nah, ghostnya muncul. Oke, gamenya bakal berakhir, game over. Itu tadi gamenya bakal nunggu 1 detik dulu, terus bakal game over. Oke, kita coba enter buat memulai kembali. Nah, jadi ghost tadi itu bakal muncul secara random ya. Tapi dia randomnya itu nggak di R1 atau sekitar R1. Jadi dia R2 dan R6 itu pasti aman dari si ghost. Buat mastiin karakternya itu bakal bisa jalan ke mana saja. Oke, sekarang kita coba ke R25. R25. Kita coba ke R25 karena R25 itu adalah goal dari permainan ini. Oke, nah ini adalah R25, dia bakal terdapat sebuah shadow dari si bola tadi. Ketika kita masuk ke shadow-nya ini, game bakal berakhir, game akan terselesaikan. Oke, kita coba masuk. Nah, gamenya selesai, game clear. Buat mulai kembali, kita bisa klik enter lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi jadi kesimpulan buat game kita Project Ghost Minesweeper ini itu kita telah mencoba buat mengimplementasikan konsep fundamental dari si grafika komputer menjadi sebuah game fungsional. Tadi kita udah mengimplementasikan bayangan yang real. Mungkin buat kedepannya kita bisa buat bayangannya yang lebih realistis. Kemudian ada mungkin bisa dikolaborasikan dengan AI pathfinding, terus optimasi performa sama efek suara gitu. Oke, dah. Mungkin cukup itu buat demonstrasinya. Kami kembalikan lagi ke Yazid. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.